Kita bisa sebetulnya sedekah tiap subuh dan tiap puasa. Bil afiyah 5.000 rupiah, tapi dawam kita lakukan. Terus kita lakukan. Subuh 5.000, asar 5.000. Besok lagi subuh 5.000, asar 5.000. Kita praktekkan terus. Setiap hari kita minta ahli sedekah. Walaupun nilainya kecil, Allah mencintai amalan yang dilakukan secara terus-menerus. Dawam. Untuk itu, ikhwan fiddin wa akhwatu billah, di tanah air kita bisa ngaji, kita bisa sholat 5 waktu, kita bisa melakukan qiraatul Quran, kita bisa melakukan saum sunnah. Yang amalan-amalan tersebut kita gabungkan, kemudian kita berangkat ke tanah haram menjadi amalan yang puncak. Di tanah haram kita melakukan umroh, kita kerjakan sholatnya. Di tanah haram kita kerjakan umroh, kita kerjakan sedekahnya. Di tanah haram kita melakukan ibadah umroh, kita kerjakan ngajinya. Yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya pahala dari membaca Al-Quran, setiap satu huruf 10 pahala kebaikan. Beliau mengatakan, la aqulu alif lam mim harf, aku tidak pernah mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Alif lam mim itu 3 huruf, 1 alif 10 pahala kebaikan. Ketika kita mengatakan alif lam mim, kita memiliki 30 pahala kebaikan dari tilawah kita membaca Al-Qur'anul Karim. Seperti apa ganjaran pahalanya kalau itu kita lakukan di tanah haram? Maka ketika kita sudah melakukan ibadah di tanah air, kita sempurnakan dengan ibadah yang puncak, yaitu ibadah umrah di tanah haram. Tidak mengharap apapun dari manusia, tidak memiliki keinginan untuk dipuji oleh orang lain, akan tetapi kita memiliki niat yang bersih, hati yang suci, agar amalan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa seseorang melakukan ibadah umroh untuk gengsi-gengsian? Buat apa orang yang melakukan ibadah umroh supaya dibicarakan oleh orang lain? Buat apa? Tidak ada artinya. Buat apa orang yang melakukan ibadah haji ketika kembali dari tanah haram, dia tidak dipanggil haji tersinggung? Begitu dipanggil haji baru tersinggung. Kadang ada yang jujur mengatakan, lagi makan haji larang, sembarangan kisah ngundang paduarannya banyak. Orang ada yang seperti itu karakternya, tidak mau kalau tidak dipanggil haji, tidak nengok. Maka itu orang yang melakukan ibadah umroh, maka dia harus tahu pengertian dari ibadah umroh terlebih dahulu. Secara bahasa, umroh itu adalah berkunjung. Umroh itu adalah berkunjung. Secara istilah adalah satu ibadah yang diawali dengan berihram di miqat, kemudian melakukan tawaf di area Ka'bah, lantas sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, setelah itu tahallul. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan ibadah umroh itu tahapan rukunnya cuma ada 3. Secara pengertian fikih, bahwa umroh itu yang pertama berihram, yang kedua adalah tawaf, dan yang ketiga adalah sa'i. Adapun terkait masalah tahallul tidak masuk dalam kriteria rukun. Maka siapa-siapa yang melakukan ibadah umroh, kalau 4 amalan ini dilakukan, maka sungguh dia telah melakukan ibadah umroh yang sempurna. Ibadah umroh yang sempurna. Ini pengertian umroh yang berziarah atau berkunjung. Kemudian apa hukum dari umroh? Ada orang yang punya uang, hartanya berlimpah, tidak pernah hatinya tertarik untuk datang ke tanah haram, ke rumah Allah. Dia hartanya berlimpah miliaran, tapi hatinya tidak pernah mau datang. Umroh tanah tandus, kering, capek, harus lari-lari, harus putar-putar Ka'bah. Komani. Nanti, tetapi orang-orang yang tertarik hatinya untuk bisa melakukan ibadah umroh, maka dia harus tahu seperti apa hukum umroh. Ada satu bab khusus dari Imam Al-Bukhari yang beliau menempatkan babnya bab wujubul umrah wa fadliha, bab keutamaan wajibnya ibadah umrah untuk kita lakukan. Jadi haji dan umrah adalah satu kewajiban yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Manis atau ilaihi sabila, bagi siapa-siapa yang bisa melakukannya. Kita lihat keutamaan ibadah umrah.
Yang pertama, keutamaan ibadah umroh yang tadi sudah Anda sampaikan hadisnya. Satu umroh dengan umroh berikutnya penebus dosa bagi yang melakukan. Karena kita tidak akan luput dari perbuatan kesalahan kita. Kita tidak mungkin satu hari tidak melakukan perbuatan dosa. Kadang-kala ada saja yang kita lakukan, baik sadar ataupun tidak, dosa kecil ataupun besar, kita kadang-kala melakukan itu. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik kesalahan orang-orang yang berbuat salah adalah yang mau memperbaiki dirinya. Maka kalau kita memiliki kesalahan, khilaf, dosa, ketika kita sudah melakukan ibadah umroh selanjutnya itu merupakan pelebur dosa antara ibadah umroh yang satu dengan ibadah umroh yang lain. Yang kemudian keduanya haji dan umroh merupakan setara atau satu bandingan, esensinya, keutamaannya seperti pahala orang-orang yang berjihad. Kita nih hidup di zaman kekinian, tidak hidup di zaman Rasul. Kalau di zaman Rasulullah, orang-orang yang hidup bersama beliau ada syariat untuk melakukan jihad. Ada keutamaan untuk berjuang fisabilillah. Taruhannya adalah nyawa. Kita hidup sudah dalam keadaan yang nyaman, tidak ada peperangan. Maka ketika kita tidak berperang, kita tidak jihad fisabilillah, Aisyah itu sampai bertanya kepada Rasul. Aisyah bertanya kepada beliau. Kata Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal ala nisa'i jihadi. Wahai Rasulullah, apakah ada jihad buat seorang wanita, buat akhwat? Maka beliau mengatakan qala na'am. Kata Rasulullah, betul, wanita juga perlu jihad. Tetapi beliau mengatakan alaihinna jihad la qitalun fihi al-hajj wal umrah. Bagi para wanita itu ada jihadnya, tetapi bagi mereka tidak ada peperangannya, tidak ada untuk saling bunuhnya. Jihadnya itu kata Rasulullah adalah haji dan umrah. Maka kalau Bapak Ibu sekalian di sini misalnya berangkat, kemudian Kak Fatma berangkat, Kak Hida berangkat. Ketika melakukan ibadah umrah ini setara nilai pahalanya seperti orang-orang yang melakukan jihad. Orang yang berangkat umrah setara dengan orang-orang yang melakukan jihad. Kemudian orang-orang yang melakukan umrah, dia memiliki faedah dan keutamaan yang luar biasa, yang berbeda dengan orang-orang yang hanya ada di tanah airnya masing-masing. Orang-orang yang berumrah, kata Nabi SAW, seperti al-ghazi fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah yang doanya mustajabah. Kita di sini berdoa pada Allah Ta'ala, dengan kita di sana nanti berdoa, beda kondisinya. Ada waktu mustajabah untuk melakukan doa, ada juga tempat yang mustajabah untuk melakukan doa. Maka di sini keutamaan umrohnya yang ketiga, orang yang berhaji dan berumroh ketika bermunajat kepada Allah Ta'ala, semua permintaannya dikabulkan. Kemudian kalau qadarullah ada kesempatan buat rekan-rekan Nabi Salman, kemudian adik, Amir, yang lainnya semua juga pengen nih masuk bulan Ramadan, Allah kayak apa nikmatnya ya puasa di tanah haram. Kemudian berangkat lagi umroh, tidak tahun ini tahun depan, anak pengen merasakan umroh di bulan Ramadan. Maka fadilah untuk orang-orang yang melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, sebanding dengan ibadah haji bersama diri. Ini keutamaan orang yang melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan. Jadi beda dengan bulan yang lain. Memang perjuangannya luar biasa. Kalau kita berangkat ke tanah haram,
kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa jaga kondisi, kita bisa konsumsi vitamin di siang hari, gitu ya. Di bulan Ramadan, selain ibadah umroh ke situ, ke Tanah Haram, kita juga memiliki syariat berpuasa. Rekan-rekan semua kaum muslimin berpuasa, kitanya yang ibadah umroh juga, selain mengeluarkan fisik ibadah yang ekstra, kita tidak makan, tidak minum. Maka itu Nabi SAW memberikan ganjaran keutamaan pahala yang umroh di bulan Ramadan. Kata Nabi, mereka bagaikan berhaji bersama, haji bersama Rasulullah SAW. Dan yang kelima, ibadah umroh itu memiliki keutamaan ketika dilakukan beriringan dengan haji, maka dapat menghapuskan kemiskinan dan juga menghilangkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahul jazaa'u illal jannah. Haji yang mabrur itu, kata Nabi, tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan dari umrah. Selanjutnya, ini yang menjadi syarat umrah buat kita. Nanti kalau terdengar adzan zuhur, insyaallah kita break dulu sebentar. Yang menjadi syarat umrah ketika seseorang ingin melakukan ibadah umrah, ada syarat-syarat umrohnya. Ini. Yang pertama, dia wajib sebagai seorang muslim dan muslimah. Kalau orang kafir ingin melakukan ibadah umroh tidak bisa. Bahkan ketika ingin datang ke Tanah Haram pun, ini qadarullah. Anak punya sepupu, punya misan sebagai warga negara di Jeddah, pernah punya urusan bisnis dengan non muslim. Ketika ingin melintasi pintu penjagaan, harus melintasi pemeriksaan di Tanah Haram, mesin mobilnya dadakan mati. Mesin mobilnya dadakan berhenti tanpa ada sebab. Ini dia ingin ngebohongi polisi penjaga, dipakein gamis supaya kelihatan muslim. Qadarullah, mesin mobilnya dadakan mati, nggak bisa dihidupin. Karena tanahnya tanah haram, orang-orang yang non muslim nggak boleh masuk situ. Orang non muslim nggak boleh melintasi di situ. Satu-satunya negara yang menciptakan, membuat prasarana infrastruktur di negerinya, jalannya namanya road non muslim, jalan untuk orang-orang non muslim, disediakan jalannya. Di kita kan nggak ada, mau muslim mau tidak ya bebas aja melintas. Di sana tidak. Break dulu sebentar.